Assalamualaikum Pak Darno, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Pak Darno, maaf kalau mengganggu waktunya Pak. Saya mau minta tolong pada Pak Darno untuk menjadi pengamat saya saat melakukan coaching dengan Bu Vidya. Dengan senang hati Bu Uca, semoga saya bisa membantu Bu Uca dengan maksimal. Terima kasih atas kesediaannya Pak Darno. Oh ya, dalam pengamatan nanti, apa metode yang digunakan Pak Darno? Dalam pengamatan saya akan menggunakan lembar observasi model Tirta, Pak. Baik, Pak Darno. Insya Allah, saya sudah mempelajari alur percakapan tersebut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bagus itu Bu. Tentu Bu Uca sudah paham dan mengetahui langkah-langkahnya. Sebelum kita memulai, apakah Bu Uca ingin menyampaikan sesuatu? Ya, Pak. Dalam coaching nanti, saya ingin mengembangkan sikap presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh, gitu ya. Menurut Bu Uca, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Indikator dapat menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari permasalahan coachee. Baiklah Bu, monggo praktekkan coachingnya. Bisa dimulai dan nanti saya akan mencoba melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Uca, sibuk ya? Saya ingin ngobrol sebentar nih, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dengan Bu Uca. Waalaikumsalam. Monggo Bu Vidya, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin sharing Bu Uca tentang permasalahan yang saya hadapi tentang bullying di sekolah saya. Wah, dengan senang hati Bu Vidya. Jadi, Bu Vidya ingin sharing tentang permasalahan bullying di sekolah Bu Vidya. Memangnya di sekolah Bu Vidya ada pembulian? Iya Bu Uca, sebenarnya saya bingung Bu terkait dengan kasus pembulian yang terjadi dengan siswi saya. Siswi saya tidak nyaman dengan pembulian itu Bu. Baik Bu Vidya. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang Bu Vidya harapkan atau apa yang ingin Ibu Vidya capai dari diskusi kita kali ini? Dari percakapan ini, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, yaitu menyelesaikan masalah terkait pembulian itu, Bu. Begitu ya, Bu. Baik, bisakah Bu Vidya ceritakan lebih lanjut? Peristiwa ini dialami oleh anak didik saya karena anak ini menangis ingin pindah sekolah, tetapi saat pelajaran berlangsung itu terlihat baik-baik saja Bu. Namun pada saat jam istirahat, anak ini merasa dibully sama teman-temannya Bu. Wah, sebegitu mengerikannya ya dampak dari bullying ya Bu. Lalu, apa tujuan Bu Vidya sekarang? Saya ingin murid-murid saya itu mampu bergaul dengan baik, saling menghargai, dan bahagia. Tidak terjadi pembulian ketika di sekolah, Bu. Bagaimana pengamatan Bu Vidya selama ini? Menurut Bu Vidya, berapa orang yang mengalami pembulian dan dalam bentuk apa? Untuk sementara ini 2 orang siswi, Bu. 2 orang siswi ini saling membuli dalam bentuk verbal atau cemoohan, Bu. 2 orang ya, Bu. Lalu menurut Bu Vidya, bagaimana seharusnya murid Ibu bersikap?
Saya menginginkan mereka itu saling menghargai, saling menyayangi, dan mempunyai karakter yang baik kepada semua orang, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Vidya, apa yang menjadi penyebab pembulian ini bisa terjadi? Kalau menurut saya, karena kurangnya menghargai dan pengaruh sosial media, Bu, pengawasan dari orang tua juga, kemudian kurangnya perhatian atau lemahnya pengawasan dari saya sebagai guru, Bu, atau dari pihak sekolah. Baik, tadi Bu Vidya mengatakan kalau murid kurang menghargai karena pengaruh sosial media. Pengawasan dari orang tua yang kurang alias kurang perhatian, dan juga lemahnya pengawasan dan aturan sekolah di sekolah ibu ya Bu, serta salah pergaulan. Bisa Bu Vidya ceritakan lebih lanjut? Betul, Bu Uca. Ada juga faktor internal dan eksternal yang ada pada siswa tersebut, membuat mereka melakukan pembulian, seperti rasa iri dan cemburu, apa yang dimiliki teman lain, kurang pengawasan, kurang perhatian, pengawasan, dan rasa itu, Bu, yang penyebabnya. Baik, jadi ada banyak faktor ya Bu yang menjadi penyebab terjadinya bullying tersebut. Nah, di antara tadi yang Bu Vidya juga menyampaikan faktor internal dan juga eksternal, itu maksudnya seperti apa ya? Maksudnya penyebabnya anak melakukan pembulian ini beragam, Bu. Oh, jadi Bu Vidya menginginkan suatu cara untuk mengatasi pembulian ini. Nah, betul sekali, Bu Uca. Oh, begitu. Maaf Bu Vidya, selama ini apa yang sudah Bu Vidya lakukan untuk bisa mencegah dan juga menanggulangi pembulian di sekolah? Biasanya saya menanamkan rasa empati, kerjasama, dan saling menghormati ketika pembelajaran. Tapi saya rasa itu masih kurang efektif, Bu. Baik, dari pernyataan Bu Vidya tadi, kalau boleh saya menyimpulkan, Bu Vidya itu merasa kurang dapat memberikan pemahaman terkait pembulian di kelas secara menyeluruh kepada semua siswa. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Berarti saya harus mengembangkan kompetensi saya untuk membuat praktek baik guna mencegah dan menanggulangi pembulian tersebut, Bu. Nah, berarti sekarang Bu Vidya sudah memahami penyebab terjadinya pembulian ini ya. Adakah hambatan yang akan Bu Vidya alami? Jelas ada, Bu, hambatannya. Mungkin butuh kesepahaman dari seluruh warga yang ada di sekolah ketika pelaksanaan praktik baik ini. Untuk mengatasi bully ini, Bu, saya akan membuat praktek baik dengan nama idol bullying sebagai upaya mengatasi bullying. Untuk pencegahan sebagai upaya preventif, saya akan membuat petisi yang ditandatangani oleh seluruh siswa, Bu. Wah, bagus sekali inisiatifnya Bu Vidya. Dengan membuat praktik baik untuk mengatasi pembulian, lalu rencana apa yang akan Ibu Vidya lakukan ke depannya? Saya akan mencari informasi tentang penanganan pembulian dengan melaksanakan praktik baik idol bullying. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mempelajarinya? Saya akan belajar secara mandiri dari artikel yang ada di Google maupun artikel yang terkait dengan bullying itu, Bu. Nah, bagus sekali, Bu. Saya dengar tadi ada hal yang menarik dari Bu Vidya. Artikel jurnal yang ada di Google, Ibu bisa ceritakan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Iya, Bu Uca. Di Google kan sekarang banyak sekali terbaru dan telah dibuat oleh seorang cendekiawan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan sudah diteliti serta teruji keabsahannya, Bu. Ya, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin sekali belajar desain mengenai
praktik baik idol bullying ya? Iya, betul sekali Bu Uca. Idol bullying ini merupakan model yang tepat Bu. Idol itu kepanjangan dari identifikasi, organizer, dan kolaborasi. Apa dengan begitu bisa membantu Ibu? Kalau menurut saya, dengan begitu model idol bullying bisa mengatasi terjadinya pembulian Bu. Karena siswa yang dibully mampu membuli bisa teridentifikasi. Kemudian kita kategorikan pembuli itu termasuk kategori apa. Lalu kolaborasi di sini adalah kolaborasi antar siswa, guru, dan orang tua, Bu. Ya, dari diskusi ini, Bu Vidya bisa menyimpulkan dan juga menceritakan kembali apa yang akan Ibu Vidya lakukan ke depannya. Iya, Bu. Saya akan belajar dari artikel yang ada di Google mengenai jurnal yang membahas tentang pembulian. Lalu saya akan menerapkan model idol bullying. Setelah itu, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan pembulian yang terjadi, Bu. Ya, bagus sekali Bu Vidya. Kemudian, apa komitmen yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana Ibu? Insya Allah, saya akan melaksanakan dengan semaksimal mungkin apa yang sudah saya rencanakan, supaya hasilnya itu maksimal, Bu. Ya, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Mungkin rekan sejawat yang ada di sekolah, dan saya juga minta bantuan Ibu Uca untuk konsultasi jika ada kendala ya, Bu. Ya, baik Bu Vidya. Semoga rencana dan juga komitmen Ibu bisa terrealisasi dengan baik ke depannya ya. Ya, Bu Uca. Terima kasih atas waktunya, Bu Uca. Ya, sama-sama Bu Vidya. Jangan sungkan kalau nanti Bu Vidya mau bertukar pikiran tentang sesuatu ya, Bu. Ya, Bu Uca, tentu saja. Alhamdulillah, praktek coaching di satu antara Bu Vidya dan Bu Uca telah berjalan dengan lancar dan bagus sekali. Dan saya yang ditugasi sebagai pengamat mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Dari hasil pengamatan saya, menurut tahapan alur tirta, dari tujuannya, menurut pengamatan saya, tujuan pelaksanaan coaching sudah jelas sekali. Hal itu terlihat dari percakapan antara Bu Uca sebagai coach dan Bu Vidya sebagai coach. Berdasarkan percakapan tadi, secara tersirat dapat saya simpulkan bahwa tujuan coaching yaitu untuk mencari solusi atas solusi dari masalah yang sedang dihadapi, yaitu menyelesaikan permasalahan pembulian. Untuk identifikasi dari saya itu, dalam tahapan identifikasi Bu Uca berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga umpan balik yang mengarah pada potensi coach ya. Misalnya dengan menanyakan penyebab masalah pembulian. Dari pertanyaan tersebut, Bu Uca sukses membuat Bu Vidya sebagai coach itu dapat introspeksi diri dan menyadari kekurangannya tanpa mengurangi tanpa mengurangi. Dari sampai tahap ini, tampaknya bahwa coach telah menemukan jalan keluar untuk permasalahannya, yaitu kurang menghargai karena pengaruh sosial media, pengawasan dari orang tua yang kurang perhatian, dan lemahnya pengawasan dan aturan di sekolah, serta kurangnya perhatian dari sekolahan juga. Untuk tahap rencana aksi, Bu Uca berhasil menggali potensi Bu Vidya melalui pertanyaan pematik. Misalnya, selama ini apa yang sudah Bu Vidya lakukan untuk bisa mencegah dan menanggulangi pembulian di sekolah. Nah, pertanyaan tersebut membuat coach dengan penuh kesadaran, refleksi, dan menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, Bu
Uca berhasil membuat Koci menyimpulkan sendiri rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, yaitu dengan melakukan praktik baik dengan model ideal bullying. Untuk tahapan tanggung jawab, dalam tahapan ini, umpan balik yang diberikan oleh Bu Uca telah menempatkan hasil terbukti dari Bu Vidya sebagai Koci dapat menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan rencana aksi dengan maksimal. Bahkan, untuk memastikan rencana aksi tersebut berjalan dengan baik, Koci meminta rekan sejawat untuk memonitor dan mengingatkan. Jadi kesimpulan dari saya, dari percakapan tadi dalam proses Koci yang dilakukan oleh Bu Uca dan Bu Vidya telah berhasil dengan baik. Coach benar-benar dalam menggali kekuatan dan potensi Koci tanpa mengurangi. Demikian hasil pengamatan saya. Bagaimana Bu Uca mungkin akan menyampaikan pendapat terkait hasil pengamatan tersebut. Ya, terima kasih Pak Darno. Dari hasil pengamatan Pak Darno, saya akhirnya dapat mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dalam proses coaching tadi. Alhamdulillah Bu Uca. Nah, tadi saat observasi, Ibu sempat ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, saya merasa bisa melakukannya. Kemudian dengan indikator, saya mampu menggali informasi dan juga membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Koci. Memang sudah bagus, Bu. Berdasarkan hasil catatan observasi saya, Ibu telah mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Nah, menurut Bu Uca, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Berdasarkan hasil tadi sudah melakukan coaching yang barusan dilakukan. Ya, yang ingin saya kembangkan adalah presence Pak, yaitu kemampuan untuk hadir dan juga sadar sepenuhnya dalam proses coaching. Karena dalam proses coaching tadi saya itu merasa kurang dalam kehadiran penuh, Pak. Oh, sangat bagus dan betul, Bu. Menurut Bu Uca, dengan teknik atau cara apa agar dapat hadir dan sadar secara penuh dalam proses coaching? Ya, saya nanti akan menggunakan teknik stop. Itu ide yang bagus sekali, Bu Uca. Semoga dalam proses coaching selanjutnya akan lebih bagus dan maksimal lagi. Amin. Terima kasih ya Pak Darno untuk waktunya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kita nanti dapat menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Uca. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi dulu. Ya Bu, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Darno. Waalaikumsalam Bu Uca.